Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Di pagi ini ya Tuhan, saat yang indah ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 tertulis, "Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat didefinisikan sebagai suatu perbuatan ajaib atau peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam atau ilmiah. Tapi sebenarnya kalau kita merenungkan lebih dalam dan lebih luas, mujizat tidak hanya terbatas pada perbuatan ajaib pada skop yang kecil saja. Tapi sebenarnya mujizat dari Tuhan ada begitu banyak dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita anggap bukan mujizat, tapi sebenarnya kalau kita renungkan, itu sesungguhnya adalah mujizat dari Tuhan buat kita. Dalam renungan hari ini, kita akan belajar untuk menyadari akan adanya 7 mujizat dari Tuhan yang dikerjakannya bagi kita. Yang pertama adalah mujizat keselamatan. Kita yang harusnya binasa, dibebaskan dari hukuman oleh karena karya penebusan Kristus. Bayangkan saudara, ini sungguh adalah mujizat terbesar yang kita terima dari Tuhan. Kita diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal. Dalam Mazmur 98 ayat yang pertama dikatakan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus." Yang kedua saudara, mujizat kelepasan dari kuasa setan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus melepaskan kita dari segala kuasa iblis. Ini adalah mujizat yang luar biasa kita terima dari Tuhan. Kita yang dahulu terikat oleh kuasa setan, dimerdekakan dan dilepaskan. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 tertulis, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Yang ketiga saudara, mujizat kelepasan dari dosa. Kuasa Tuhan Yesus Kristus melepaskan kita dari ikatan dosa. Ini adalah mujizat yang dahsyat bagaimana kita yang dahulu terikat dengan dosa dilepaskan dari kuasa dosa dan berbagai keinginannya, sehingga kita mampu untuk hidup dalam kebenaran. Wahyu 1 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari dosa oleh kuasa darah-Nya. Yang keempat saudara, mujizat pembaharuan. Kita yang percaya kepada Kristus dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Kita dilahirkan kembali oleh iman dalam anugerah perjanjian darah-Nya yang kudus. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tertulis, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Yang kelima saudara, mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan baik jasmani dan rohani kepada kita. Tubuh jasmani kita disempurnakan dan rohani kita dipulihkan. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Semua penyakit jasmani dan luka batin
disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16 menyatakan bahwa iman kepada nama Tuhan Yesus membawa kesembuhan. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahteranya Ia berikan kepada kita. Yang keenam, saudara, mujizat pemeliharaan. Kita orang-orang yang percaya mengalami mujizat pemeliharaan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Seperti Tuhan yang memelihara umat-Nya di padang gurun, memelihara hidup mereka secara ajaib, demikian juga kita dipelihara dengan kuasa mujizat Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan yang ketujuh, saudara, mujizat penyertaan Tuhan. Setiap orang percaya mengalami mujizat penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaan Tuhan merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita menjadi sia-sia. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kuasa-Nya di dalam kita, dan Ia menyertai kita di sepanjang waktu kehidupan kita di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita sadari, saudara, bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan mari kita memberitakan serta mengatakannya, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan, mujizat-mujizat-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Sungguh terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tidak terkira dan tidak terhitung banyaknya perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena firman-Mu memberikan kami kesadaran bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, yaitu mujizat-mujizat-Mu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Engkau melepaskan kami dari kuasa setan dan memberikan kami kelepasan dari segala ikatan dosa. Engkau membaharui kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memberikan kesembuhan kepada kami, baik jasmani maupun rohani kami, serta Engkau mengadakan mujizat-Mu dalam memelihara kehidupan kami di bumi ini, dan Engkau menyertai kami ya Tuhan, sampai akhir zaman. Sungguh ya Tuhan, terlalu banyak perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Seringkali kami tidak menyadarinya ya Tuhan, tapi saat ini kami bersyukur dan bersukacita oleh karena Engkau sangat baik dan Engkau melimpahkan kami dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah dalam segala aktivitas kami, sungguh-sungguh hati dan pikiran kami bersukacita karena menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan Engkau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.